Coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus. Tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh, sekarang kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Lagi yang ini. Setidaknya kamu harus mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apa. Ini salah satu triknya pengacara. Yang penting minta maaf aja dulu. Kalau udah minta maaf, udah kelar ceritanya. Mau gimana pun ceritanya akan dianggap bersalah. Udahlah bang, kalau yang bobrok kita harus jelasin sama masyarakat emang begitu adanya. Atau kalau emang lu gak mau ikut ribet, udah lu diem selesai cerita. Tapi kalau emang lu pengen bersuara buat negara lo, buat merah putih, bukan buat siapapun yang ada di belakang lo, tapi buat masyarakat, lo harus bersuara yang tidak memihak kepada siapapun. Ngomongin bang yang bener, apa adanya. Berapa banyak kalau udah mau pilpres. Tapi kalau makanya gue bilang, gue nggak mau banyak ngomong soal Pertamina ini. Kenapa? Karena udah lingkaran setan kalau menurut gue. Masyarakatnya kalau mau ada kampanye, mau di mana-mana mesti panggil artis, mesti panggil dangdut. Duitnya dari mana? Meres lah. Dari BUMN yang bisa nyari duit. Coba. Masyarakatnya juga yang nikmatin. Kan mereka yang minta. Harus ada artis, harus ada dangdut. Ini, entah baru kita ikut nyoblos si ini, baru kita ikut nyoblos si A, baru ikut nyoblos si B. Udahlah bang. Aduh. Udah bagus bang sama lo tuh, udah gak usah ikut-ikutan ngebuzzer. Pulang dari IKN sakit ya, cepet sembuh ya bang. Anak orang bang itu bang. Oh iya, coba abang berani gak angkat? Berapa banyak kontraktor yang bangkrut karena gak dibayar sama dia? Dan dibayar sama dia. Ya kan ada beberapa kontraktor yang bunuh diri loh bang. Ayo bang, kalau emang mau benahin sekalian. Jangan sok ala-ala gebrak meja. Lo tahu boroknya, tapi lo pura-pura tahu. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi.
Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina kembalikan, bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya, nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia, golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang, dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu, dan hanya satu. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membongkar bobroknya perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dia mencari makan untuk anak istrinya. Dia pasti mikir-mikir, Pak. Kalau nggak dikucilkan atau diberhentikan, itu sudah pasti, Pak. Begitu juga dengan Pak Ahok. Sekarang dia sudah tidak menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Dia tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan apapun. Terus lapo, sampean sing sewot, sampean sing vokal, sampean sing kepanasan, iku lapo, iku tanda tanya. Sampean punya tendensi, punya kepentingan apa, yo? Tanda tanya besar itu. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis, waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS, karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun kemanapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci.
waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskos, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Makanya kenapa semua takut menjadi dirut toh? Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Pembuktian terbalik. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan yang pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir, Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak, terakhir, Pak. Korupsi beres. 1 berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal. Yang disebut PS-nya itu Jokowi. Saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya. Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya. Dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN. Ya, karena Aguan, karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, padahal nggak ada. Nah, untuk nutup malunya Jokowi, Aguan bikin hotel di situ. Yang bikin pada laut, ya, 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pada laut karena petinggi Polri sudah dituas oleh Aguan dan Antoni Salim. Allah. Kok gak ada satupun yang ditersangkakan Pak Polisi? Takut Pak Polisi? Laut itu milik kita yang ngelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim? Kurang ajar. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak itu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi kok harus TNI AL yang kabur? Ini negara, apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Tapi KPK di bawah kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Tapi seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Tapi kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km itu pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Artinya mereka nggak tahu. Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat. Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan? Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ. Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat kegeser nggak? Kegeser nggak?
Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, mereka bikin rumah besar-besar, nanti mereka taruh mereka punya speedboat, nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut, nanti mereka pergi ke sana, itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara. Ada pula yang dengan penuh semangat menjadikan kasus Aguan sebagai contoh kejahatan Tionghoa. Tulis Rizal, dengan memperalat penguasa politik, penjahat etnis Cina itu menggusur dan mengusir, menjajah, menjelajah, memaksa, dan membuat derita. Menurutnya lagi, PIK 2 Aguan adalah gambaran dari arogansi dan keserakahan etnis Cina. Ia hendak membuat negara dalam negara, tulis Rizal. Rakyat ditipu dan dibodohi seolah-olah akan disejahterakan, padahal yang sejahtera hanya segelintir pejabat dan aparat serta jaringan mafianya saja tambahnya. Ujungnya, tulis Rizal, pemerintah harus melakukan pembatalan segala perizinan yang terkait PIK 2. Proyek ini wajib untuk dibatalkan, kata Rizal. Rizal bersemangat sekali mencaci Aguan yang menurutnya beraroma kriminal. Aguan adalah etnis Cina jahat, model dari mafia yang berduit banyak dan layak untuk masuk jeruji besi karena mengacak-acak Indonesia, tulisnya. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas, itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka, maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan, saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya, dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut, katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahkan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodok ya.
angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. ATI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya properti. Akan tetapi ketika terjadi krisis 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang kita harus bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari ketemu ada saja konten yang berbau sara kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017 saat Pilgub Jakarta hampir terjadi kerusuhan seperti tahun 98 karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas terlarang seperti FPI. Dan sampai saat ini, dia dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media yang gak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sunda Naga yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti tahun 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset.
Bukan nggak nasionalis kalau mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dibandingkan kita membeli properti, apalagi deposito. Pertama, jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi yang terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, dan juga properti akan terkena imbasnya. Poin yang ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara manapun di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Singapura, saya tinggal jual saja kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun secara instan. Kalau misalnya saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk kita bisa selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk memulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.